ditinjau dari sisi penglihatan hamba terhadap takdir itu. Jadi baik dan buruknya dinilai dari pandangan hamba terhadap takdir. Kalau dilihat dari takdir yang datang dari Allah, semuanya baik. Namun dilihat daripada hamba melihat takdir yang datang, terbagi dua. Khair, sesuatu yang dia sukai datangnya. Syarr, sesuatu yang tidak dia sukai datangnya. Jadi ketika dilihat dari atas, datangnya dari Allah, semuanya baik. Ketika dipandang dari bawah, bahwa hamba mendapatkannya, terbagi dua. Ada yang didapatkan hamba, yang disukai hamba disebut khair. Sehat, dapat makanan, datang anak, dan lain-lainnya dan yang lainnya. Sesuatu yang disukai oleh manusia disebut khair oleh manusia. Sakit, kebakaran, hanyut, meninggal dunia orang-orang yang dicintai, sesuatu yang tidak disukai hamba disebut syarr oleh hamba. Fatasmiyatul qadari bil khairi wa syarri bin nisbati ila nadharil abdi ila dzalika taqdir. Amma bin nisbati ila anna Allah subhanahu wa ta'ala qaddar, fa innahu subhanahu wa ta'ala qaddara khairan mahdha la syarra fihi. طيب وإذا سألتموني سؤالا فقلتم يا أيها الأستاذ فكيف نفهم هذا بوجود إبليس فإن الإبليس شر محض شر متكامل كيف نفهم, bagaimana kita bisa memahami bahwa adanya iblis adalah khair dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika su'alu tsani wujudun nar. Bagaimana kita bisa memahami bahwa an-nar khair? Kalau dilihat dari takdir bahwa Allah menentukan takdir semuanya khair, tak ada yang tidak khair. Tayyib, naqul wujudu iblis wujudu imtihan. Adanya iblis untuk adanya imtihan di permukaan bumi, ibtila, diuji kita di permukaan bumi. Dan kalau Allah menciptakan kita untuk diuji, harus ada materi ujian. Wa dzaka huwa iblis. Fahimtum? Iblis yujad lianna Allah yurid an yabtaliyana. Allah ingin menguji kita. Kalau semua yang diciptakan para nabi dan para rasul, aina dzakal ibtila? Aina al-ikhtibar? Famin muqtadayat anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana libtila, anna Allah khalaqa maddatal ibtila fa khalaqa iblis. Kalau kita mau diuji, harus ada materi ujian. Maka Allah ciptakan iblis untuk diuji. Baik. Kalau tidak ada iblis, tidak ada godaan, maka antum tidak ada di permukaan bumi. Kita ini tidak akan ada di permukaan bumi. Karena kita akan diciptakan Allah untuk diuji. Malaikat tidak lagi diuji, semua mereka berada di atas ketaatan. Seluruh alam semesta selain thaqalain, jin dan manusia tidak perlu diuji karena semua taat. Matahari tidak pernah membantah keputusan Allah. Seluruh hewan tidak ada yang berbuat maksiat kepada Allah, sehingga tidak perlu diuji. Wujud iblis untuk mereka tidak ada gunanya. Harus ada makhluk yang diuji sehingga didatangkan kepada mereka iblis. Kalau iblis tidak ada, maka kita tidak akan diciptakan oleh Allah. Maka berterima kasihlah kepada iblis. Dengan sebab dia kita ada. Allah ciptakan kita untuk diuji. Allah ciptakan iblis, dengannya Allah menguji kita.